Dan kembali lagi di Ladies Talk, masih barengan sama ladies juga, teman-teman dari Wanita Bija. Halo, apa kabar? Yeay, wih seru banget, Yo, eh. dalam rangka 1 tahun Ladies Talk nih, mantep ya. Aha, Kita betul banget. akan menguak abis ya para narasumber kita. Bener. Oke, jadi Mengerikan. Biasanya, narasumber. biasanya udah dikuak, sekarang tambah dikuak lagi. Yo, ya pakai kuak baso. Kuak. Wah, sebel deh. Ya, Apa? buy one get one. Ya. Ya. Asik loh. Ini masih pada inget nggak masing-masing narsum kita pada bawain apa? Ngalor. Ayo. Yang paling aku ingat, Ci Esther bawain ibadah, Tante Lydia bawain komunitas, Kiri Fosa bawain Mama, Ya, ya kan? ya. Terus Ada Mama ingat banget. Nah, Oh ya benar-benar. Tante Kumala bawain Segalanya. satu tambah Segalanya. satu. Oke itu pernah. Kasih, saya bagian kasih. si Nah, yang lainnya, si Noni bawain apa ya waktu itu? Aku jadi lupa. Iya, justru ini waktu itu tentang wanita yang serba itu nggak sih, serba sibuk atau apa gitu? Apa Ci Noni tadi? Yang itu kan pembelajaran jarak jauh. Oh iya, PJJ. Oh, PJJ. Ladies Talk kita ke PJJ loh sama wanita bijak. Itu gimana nyambungnya? Ada benang merahnya kan, harus sabar, Ci. Ayo. Oh iya. Dari Ci Noni kan? Dari Ci Noni Ya udah, aku kita bisa belajar mulai dari ngitung Ci Noni 30. Boleh lah. Noni dulu, silakan. Ya. Apa pertanyaannya? Gue mau bertanya Silakan apa? aja. Sebetulnya sesusah itu kasih melakukan PJJ sehingga akhirnya bisa curhat gitu. Benar-benar. Yang mendasari Ci Noni, kejadian apa yang ngedasarin akhirnya, wah ini tajam banget nih akhirnya sharing di Ladies Talk. Apa ya? Kayaknya memang kan sekarang kan lagi booming banget tuh masalah PJJ gitu kan. Karena di grup orang tua tuh kebetulan kan saya di grup kelas, berarti ada 4 kelas gitu kan. 4 kelas tuh wah banyak yang curhat gitu. Anaknya tuh susah diatur, main game terus, termasuk anak saya sebenarnya. Nah cuman dari situ tuh ya banyak yang ngeluh, aduh kapan sih sekolah gitu, karena mereka tuh udah ngap di awal-awal PJJ gitu, karena nggak ngerti harus ngajarinya gimana, mungkin dari maminya juga udah nggak menguasai lagi gitu kan pelajarannya yang sekarang gitu. Terus ada juga yang nah sekarang mereka lebih nyaman di PJJ ini karena nggak usah antar jemput sekolah, nggak usah nungguin di sekolah gitu kan. Kadang waktu tuh habis juga tuh, misalkan punya anak 2 atau 3 gitu ya, itu kan kadang cuman pulang beda setengah jam itu benar-benar waktu habis di sekolah. Ya sekarang lebih kayak gitu sih. Cuman memang kendalanya, beberapa guru yang saya tanya, kendalanya tuh anak-anak pada nggak fokus. Jadi nggak fokusnya tuh kadang gini, mungkin mereka depan laptop tapi di sampingnya tuh main game loh sebenarnya gitu. Nah itu tuh kejadian juga sama anak saya yang cowok terutama. Nah itu sama saya juga ditegor, terus juga ya dikasih peringatan lah, jadi dikasih kebebasan tapi yang bertanggung jawab gitu. Intinya sih gitu aja. Oke, jadi ya itu pengalaman, benar-benar pengalaman iya terkini ya berarti ya. Begitu, wis. Tapi kalau misal tadi cerita soal tadi ya curhat kayak gitu, sebetulnya itu kan kayak menguak apa yang terjadi di dalam kejadian ya, maksudnya selama PJJ ini sebetulnya kayak rela nggak sih gitu menceritakan itu, atau mungkin jadi sekalian curhat. Apa ya mungkin sekalian curhat kali ya. Jadi nah kebetulan saya memang bukan tipe orang yang suka bacain grup gitu ya, jadi kadang tuh itu chat tuh udah 200 gitu kan, saya udah males banget liatnya. Cuman kadang ya sepintas gitu, oh ini mah pada ngeluh gitu loh, gimana sih gitu, harus ngajarinya, karena memang dari yang biasanya les itu jadi nggak les karena dia pikir udahlah lesnya juga harus Zoom gitu. Tapi kalau anak saya sih tetap saya lesin gitu, daripada nggak sama sekali gitu, saya mikirnya sih gitu aja, daripada nanti anak saya jadi bodoh gitu kan. Jadi tetap les gitu, tapi memang semuanya by Zoom. Oke, itu dia ke curhat baru satu nih. Bener banget. Makanya Satu jadi lagi nih.
Tipsnya juga waktu itu dari Cinoni jadi ini banget ya, jadi rada tajam juga lumayan karena Cinoni emang terjun sendiri istilahnya gitu ya. Iya, Zenoni adalah pelaku. Pelaku. Kalau pelaku ada victimnya tahu nggak sih biasanya? Victimnya siapa? Nggak tahu. Ini kan Cinoni yang baru-baru. Dari yang sesi yang lama dong kok. Yang lama, ya kayak Cihana. Aku memang maksudnya ke situ. Pinter kan si LK-nya juga. Aduh. Cihana waktu itu bawain apa sih? Aku kan belum gabung tuh waktu itu. Penundukan diri. Saya ngerangkum 3 sesi ya. Mutiara, PEW, dosa ya? Apa 4 sih sama 1 kapal? Aku kemana ya? Kenapa aku nggak ada semua? Nggak lah, bener yang kata Bune sama Ciri Kosa, apa yang bukan slot sebenarnya, apa yang pengalaman itu yang emangnya yang jadinya tajam sebenarnya. Dan memang saya akui saya memang konflik problem saya itu adalah di sesi emosi saya. Ya, karena kan pola asuh saya yang saya terima, trauma yang pernah saya alami tanpa sadar membuat saya menjadi pola asuh yang cepat emosional. Ya. Ya, dan tempat saya sparring partner saya ada di sini Buku Mala ya. Kalau saya tidak setuju, saya langsung sparring partnernya adalah Buku Mala ya. Seru. Ya, sisi emosi saya banyak. Saya jujur di Wanita Bijak, Tuhan banyak ingetin saya bahwa emosi saya yang kata-katanya tajam, yang emosional itu Tuhan banyak perubahan dan Tuhan banyak ingetin gitu kan. Memang karena trauma yang pernah saya alami juga, saya merasa jadi ada sisi keberhargaan yang saya emang merasa tidak berharga. Tapi saya di Wanita Bijak itu saya banyak belajar, banyak Tuhan teguhkan juga. Apalagi tentang penundukan diri kepada suami saya. Ya Om Riki, saya orang dominan ya. Saya udah cerita gitu kan. Bagaimana saya belajar mensubmitkan diri kepada suami saya. Jadi saya bilang tadi, bagaimana saya harus mensubmitkan diri kepada struktur yang ada di Wanita Bijak ini. Saya banyak sekali komplain, banyak sekali segala macam gitu kan. Tapi saya belajar untuk mensubmitkan. Dan memang saya banyak belajar juga untuk selain sama suami, saya banyak belajar bagaimana saya bisa menghadapi namanya mertua dan adik ipar. Itu yang menjadi problema saya yang sangat besar. Dan di Wanita Bijak memang saya banyak diingetin dan banyak Tuhan ubahkan tentang bagaimana saya bisa, ya bukan bisa sih proses lah. Ya walaupun sekarang mertua saya dua-duanya sudah meninggal. Tapi itulah proses tuh bagaimana saya bisa membangun suami saya, bagaimana saya bisa membangun keluarga besar suami saya, papa mama mertua saya, ipar-ipar saya. Terus terang saya banyak belajar di Wanita Bijak. Itu sih. Jadi memang Wanita Bijak memang terbuka ya. Saya ya semua di sini udah tahu sih apa adanya, apa yang pernah saya alami, bagaimana saya terhadap mertua juga seperti apa, ya apa adanya gitu saya. Tapi banyak Tuhan ingatan dan Tuhan banyak ubah. Entahlah bagaimana pendapat teman-teman yang lain. Wih, Wah. keren sih nih, bener. Iya. Tapi kok mau berbagi sih, Cihana, kenapa mau dibagikan gitu? Kan ada, maksudnya kalau beberapa teman-teman kan, ya udah gue simpen sendiri aja sih gitu kan. Kenapa mau dibagikan gini? Apa yang telah kita alami kan sebenarnya bukan seperti buat kita sendiri. Seperti gini, mata air kan tidak mungkin ditutup terus. Benar nggak? Kalau mata air ditutup, airnya kan nggak bisa mengalir kan? Benar nggak? Jadi gimana untuk bisa mengalir? Adalah airnya mata air tutupnya dibuka. Jadi saya masalahnya sih berpikir gini, ngapain saya tutup apa yang pernah saya alami, apa yang pernah saya dapat anugerah dari Tuhan, dan saya simpen buat saya sendiri itu kan kayaknya egois banget gitu kan. Dan Tuhan pasti nggak akan tambahin lagi karena seperti ini kan, udah aja segini-segini nggak akan bertambah. Kalau saya buka kan pasti Tuhan tambahin kan. Nah jadi saya pikir apa yang saya alami saya bagikan gini. Itu pelajaran buat pengalaman begini. Apa yang saya dapetin itu saya bagikan untuk mereka juga belajar, melihat, dan jangan sampai terjadi mengalami apa yang saya terjadi gitu. Dan saya memang bilang kepada anak-anak komunitas saya bahwa pengalaman saya benar-benar open dengan anak komunitas saya, apapun yang terjadi pertengkaran saya sama suami saya, mereka tahu, apa dengan anak-anak saya mereka pun tahu. Saya gini, apapun saya alami ini menjadi suatu pembelajaran untuk mereka tidak mengalami seperti apa yang saya alami. Jadi saat mereka sudah mulai ada titik mulai ini, mereka mulai bisa berjaga-jaga mana yang gue harus perbaiki, mana yang gue harus benahi. Itu sih, karena kan anugerah nggak mungkin kita simpan sendiri, harus dibagikan biar kita.
Aku suka sekali loh sama Ciciana. Aduh, kenapa nggak ada sisi sama Ciana lagi bareng sama Elke? Nanti saya kasih nomor WA-nya ya ke kamu ya. Maksudnya biar aku yang ngejar ya. Lanjut apa? Bener sih, tapi ini nih bener banget. Kadang-kadang kita suka ini ya, nggak usah narasumbernya lah. Ini para ladies aja gitu kalau ditanya, gimana kalau kesan-kesannya atau gimana cerita hidupnya para ladies nih gitu kan. Kita juga rada mikir juga kan, gue mau cerita apa enggak ya, gue mau cerita apa enggak ya, gitu kan kok. Iya benar. Apalagi kalau misalnya kayak kemarin tuh kita kan sempat ada tuh, ya kan, yang nanyain soal apa tuh konflik rumah tangga. Itu tuh dari WB itu kayak langsung si ini aja. Itu tuh kayak langsung bet dapat gitu. Mungkin memang karena apakah nah ini juga sebenarnya ini pertanyaan rada-rada jahil ya. Apakah di WB itu sendiri sebetulnya ini terserah siapa yang mau jawab. Terdiri dari wanita-wanita. Gak bener nih. Diam. Gak bener. Yang baju merah kenapa lu jadi mute juga? Kalau baju merah mah kita udah tahu Pertanyaan lah. bikin, kenapa wanita bijak banyak orang dominan ya? Wah, Bener, serius. iya sih Bu Hana. Iya juga sih. Langsung dihitung. Buku Mala juga. Enggak. Pertanyaan aku. Enggak dominan loh, saya orang intim. Wah. Oh, iya. Tapi ini Gimana, Pak? pertanyaan nih untuk ya siapa yang jawab boleh ya. Sebetulnya di WB itu sendiri ya ketika kita minta untuk ini ada problemanya ini, oh si ini problemanya ini si ini. Berarti apakah di WB itu sendiri memang terdiri dari teman-teman yang memang rata-rata punya masalah seperti pada umumnya dan sulit untuk diselesaikan-kah gitu? Enggak, ini pertanyaan aku jahil banget sih sebenarnya. Maaf nih, maaf. Katanya sok-sok di bahasa Indonesiain mau ngomong aja. Makanya dia mau muter kemana sih ini sebenarnya? Gue takut sebenarnya nih, gue kedengeran sedap nih, ya kan? Udah sih, Open aja Om Diki. Open aja. Nembak Sebenarnya- langsung. Oh. biar jadi mata air kata Ciana tadi. Sebetulnya apa kayak memang banyak yang bermasalah pada akhirnya gabung di WB ini, ataukah memang sebetulnya ya nggak semuanya punya masalah sih, ada yang lempeng-lempeng aja gitu. Jawab siapa nih? Siapa yang mau jawab? Boleh. Silakan. Pokoknya pada senyum-senyum doang. Makanya. Ya Bu Esther boleh. Bu Esther, Siapa Bu boleh. Esther yang dari tadi nggak Esther. Ayo Bu Esther. Iya, si Esther tadi belum jawab. Si Ayo Esther, ayo. dengerin tuh, Ibu Jenderal udah bilang tuh. Nah, lo langsung hilang lagi Bu Langsung. Jenderalnya. Ya, sebenarnya sih nggak semua bermasalah atau tidak gitu ya. Sebenarnya setiap kita juga pastilah dalam kehidupan ini punya masalah masing-masing. Cuma mungkin beda-beda ya kasusnya. Nah, waktu kita ikut Wanita Bijak, pastilah kalau Tuhan bicara itu kan setiap pribadi beda-beda. Makanya sebenarnya bukan, wah ini pakarnya untuk yang tadi apa urusan rumah tangga misalnya. Ini urusan anak, nggak seperti itu juga sih. Cuma masing-masing setiap kita juga mempelajari apa yang Tuhan berikan dan kita juga masuk di dalam proses. Dan bukan satu kebetulan, mungkin satu saat juga pernah kita mengalami hal yang sama yang pernah dialami oleh teman-teman. Dan disitulah makanya di WB ini kita masuk dalam proses, kita belajar sama-sama sih. Itu aja sih kalau saya. Oh, I see. Tuh kan belajar sama-sama butuh komunitas. Berarti ini nyambung sama yang cerita tentang komunitas Iya. kemarin nih. Benar. Bird vlog. Ya, udah. Yang bulunya sama, aku inget Tante Lydia ngomong buru, terbang sama yang bulunya sama katanya. Iya. Fender. Iya, feather. Heather. Ini berakar nih si feather ini ternyata Tante Lydia. Puji Tuhan ya. Oke, yuk mau nanya. Iya, silakan. Dulu Tante Lydia sebenarnya kurang cocok bawain sesi 3 dosa. Dia jarang berdosa di masalah. Ya, dulu mestinya kebalik. Saya yang 3 dosa, dia yang PW. Waduh. Cuman ya sekarang udah semua udah inilah ya, udah lewat ya sudahlah. Nggak apa-apa dimunculin lagi aja sekarang 3 dosa. Enak aja.
Kamu tuh sekarang yang bawain 3 dosa tuh, ayo. Ayo. Tunggu saya baca dulu. Nyontek dulu. Tapi ini menarik ya, sebetulnya problema materi-materi yang diangkat sama WB kan benar-benar kayak hari-hari gitu. Itu sebetulnya Benar. kayak waktu nemuin materi ini dapat inspirasi dari apa gitu, atau memang sebenarnya lebih ngelihat oh iya memang masalah perempuan tuh rata-rata ini gitu. Itu penemuan ininya gimana tuh? Atau memang dari ini kali ya, dari perjalanan hidup mereka masing-masing juga nggak sih? Iya, gimana tuh Tante? Enggak, jadi pelayanan ini tuh awalnya tuh ada 9 ibu dari Jakarta ya yang menggumuli masalah gender wanita karena untuk menjawab kebutuhan mereka, untuk menjawab kebutuhan para suaminya yang sudah ikut pria sejati. Nah, jadi awal sejati dulu. Nah, kemudian setelah pria dipulihkan, kan wanitanya harus ikut dipulihkan tuh. Betul. Ya, ada 8 atau 9 gitu loh. Foundernya Wanita Bijak tahun 2005 itu mereka berdoa menggumuli semua sesi-sesi ini. Gitu. Nah, jadi dari sesi-sesi itulah maka kita semua yang jadi pembicara ini itu benar-benar ya ibaratnya dilatih, kemudian kita sendiri juga sudah ngalami gitu ya proses, karena proses jadi wanita bijak ini kan seumur hidup sebetulnya. Jadi kalau ladies ini mau bicara tentang wanita bijak itu ya sampai kapanpun tuh bisa digali ya. Nah mungkin sumbernya nanti udah ganti lagi ya, mungkin Elke, Christine, Ricky, nah itu jadi narsumnya ya. Jangan Tante, kacau kalau Elke jadi narsum nanti. Ya. Itu. Nah, itu sih Ki. Nah kemudian kalau bicara tentang narasumber pria, sebetulnya saya juga kurang tahu sih mereka itu. Saya banyak diskus juga dengan Ibu Hana. Gimana ini yang bicara si A, sesi ini si B gitu. Nah ternyata dan saya cari itu yang sekali lagi karena konotasi saya itu milenial. Ya, jadi memang problem milenial itu sudah beda dengan problem saya dulu. Milenial sekarang udah nggak ada kabur-kabur gitu ya kan. Nah itu tuh udah beda lagi gitu. Solusi yang mereka hadapi itu sekarang udah lebih serem lagi gitu. Nggak cuma kabur, bisa punya wanita idaman lain, bisa selingkuhan gitu kan. Karena teknologinya sudah beda banget. Nah itu yang kita coba angkat supaya para pendengar itu tuh nyambung gitu bahwa oh ini ya saya nih saat ini ya kasus yang dihadapi tuh sekarang ini seperti ini gitu. Untuk tunduk zaman 20 tahun yang lalu 30 tahun yang lalu saya menikah dengan tunduknya wanita sekarang itu udah beda banget Ki. Gitu. Nah itu yang saya coba untuk ambil narasumber-narasumber itu yang masih keluarga-keluarga muda. Ya ibaratnya masih babak belur lah mereka, tapi mereka bisa untuk masuk dalam proses itu. Gitu. Kalau dibilang mereka menang, sudah menang, saya yakin mereka juga belum menang karena itu masih proses gitu. Ya, dalam satu sisi mereka menang, tapi dalam sisi lain saya pun juga sama, belum sempurna, gitu ya. Tapi ada sisi-sisi di mana ketika saya menang terhadap satu masalah dan itu saya sharekan, itu akan jadi berkat bagi para pendengar. Nah itu cara pemilihan. Ya terus terang kita juga berdoa sih, karena banyak narasumber khususnya bapak-bapak itu ketika saya hubungin tuh sampai terkaget-kaget gitu. Gak salah ini saya. Enggak. Ya, enggak gitu. Dan akhirnya mereka ada yang sampai 2 kali tayang gitu kan. Nah, mereka juga akhirnya ketagihan tayang juga sih Ki. Wah. Ya ini sekedar informasi juga kenapa Tante Kum ngobrolnya sama Bu Hana, karena suaminya Bu Hana adalah salah satu. Ini aku benar nggak tahu apa yang benar nih. Oh nggak tahu ya, salah Bu Hana jelasin aja deh. Nggak, salah satu ini yang punya anggota dari, nggak anggota sih, pengurus ya Bu Hana ya. Ketuanya udah bilang aja deh. Iya, ketua. Pendiri. The founder of? Hah? Itu tadi salah screen background. Pengurus ya, bukan ketua. Pemilik. Oh, Director of. Yang terlibat. Pemilik. Oh.
Pemilik Yang terlibat. dari Pria. yang sejati tadi ya? Jenderal. Iya. Oh, Ya. Jenderal juga cuy. Gitu pantesan. Makanya Iya. begitu diajak collab enak banget ternyata ya. Banget. Iya. Om Nah, Dudung ibu-ibu aku mau nanya deh, kan tadi kan semuanya pada mau sharing karena pernah mengalami gitu ya. Nah, sekarang kan Betul. teman-teman ini semua udah pada udah pada lama kan di Wanita Bijak, pasti lebih dari 5 tahun lah, ya kan? Ada yang di bawah 5 tahun nggak ada kan? Anda, kan? Anda Aku sebelum punya anak udah ikutan camp. Oh iya. Tepuk tangan dong. Enggak. Jadi ini narasumbernya Christine. Mengerikan. Nah, pertanyaan saya sampai detik ini gitu ya. Ini ya teman-teman semua para ladies ini udah pada aman nggak sih relationship-nya dengan suami? Nanti pertanyaan kedua, sudah aman nggak sih dengan anak-anak gitu? Ayo yang pertama. Oh, sekalian berarti ya. Yang pertama doang. Monggo. Dari siapa dulu nih? Pada di mute semua guys. Apanya? Gimana? Udah open. Aja deh. Itu aja yang mic-nya dibuka ya. Ibu Jenderal Priyasijati. Gue belum tutup mic. Gue belum mic. Ciana. Ya, karena kan buat open di depan umum gitu kan maksudnya. Apakah sudah beres gitu dengan suami gitu? Beres, tapi kan setiap kata Bu Kumala tadi, proses pasti ada, konflik pasti ada gitu. Tapi bagaimana saat ini kita bisa menyiasatinya gitu. Konflik pasti ada, tapi responnya berbeda dengan yang dulu. Responnya berbeda. Termasuk dengan saya sampai saat ini puji Tuhannya 21 tahun pernikahan, Tuhan makin apa ya? Semakin saya dengan suami saya membereskan hal yang dulu kita menjadi konflik itu, jadi nanti kita punya satu visi, satu tujuan, jadi punya satu kesatuan. Pernikahan gue mau dibawa kemana nih? Tuhan mau bawa pernikahan gue tuh mau dibawa kemana? Lewat pernikahan kita itu Tuhan mau bawa apa gitu? Itu kita semakin punya satu visi yang sama, tujuan yang sama, satu jiwa yang sama dan satu kesatuan itu, dan hubungan kita dengan anak-anak puji Tuhan ya semakin dipulihin ya. Dulu kita belum sama sekali ya konflik ada sama anak-anak, perbedaan pendapat pasti sama anak-anak, tetapi puji Tuhannya saya suami dan anak-anak bisa open dan mereka bisa terbuka dan mereka bisa melihat papa mamanya seperti apa. Mereka juga bisa komplain, mereka bisa juga curhat, mereka juga ngomong mama cerewet atau papa ngotot banget gitu, apa adanya deh, tapi kita juga saling terbuka. Kalau salah yang mengaku salah gitu, saya sorry gitu. Itu sih. Pasti dulunya sih nggak gitu kan ya, Ciana ya? Dulunya nggak. Walaupun kami tanda petik sama-sama pelayanan ya, dulunya nggak. Kalau buat saya pribadi ya. Tetap ada perang itu. Ada lah, sampai sekarang masih ada perang. Jadi gini, perangnya begini. Seringkali kita baru kita bahas ya, Chester ya, minggu lalu ini ya. Seringkali perangnya nyambung lagi. Gini. Gua suka ngomong bicara tentang firman, tentang kehidupan keluarga segala macam. Nah, orang-orang bisa melihat dong, keluarga gue bener nggak sih, anak-anak gue bener nggak? Nah, itu perangnya pasti ada perang di situ sih. Pasti ada lah. Cuman bagaimana kita meresponinya aja sih. Karena kan intimidasi iblis pasti ada. Tapi bagaimana kita berperang untuk melawan ketakutan, khawatir seperti itu. Itu sih, Tin. Masih tetap manusia. Aku lega loh. Kan kita bukan sempurna, hanya Tuhan yang sempurna. Gimana kalau Ibu Cici senyum-senyum aja aku gemes. Kalau Ibu Cici gimana? Kalau ditanya soal aman atau tidak, jawaban saya adalah mungkin tidak menjawab yang itu. Tapi kalau dibilang apakah ada konflik, pasti ada. Karena dengan adanya konflik itu ciri-ciri kami masih hidup, itu kan. Kalau dengan yang tidak hidup itu kan nggak ada konflik. Jadi harus disyukurilah gitu. Hanya kalau buat saya dengan mengikuti Wanita Bijak, jadi kalau ada yang belum segera ikut.
Kenapa? Kalau dulu itu kan mungkin kalau lagi berpergian seperti nggak dibekali apa-apalah, tanpa tahu gitu perjalanannya. Sekarang walaupun kita ikut katekisasi pranikah, ikut segala macam gitu kan, tapi pada kenyataannya kan nggak persis sama. Ya kalau peta mah gampang ya, pasti nyampe lihat peta. Tapi kan kehidupan keluarga pernikahan kan nggak seperti itu. Nggak ada peta yang pasti gitu, pasti dinamis. Jadi kalau buat saya, ketika saya ikut Wanita Bijak, itu semakin lama semakin memahami, itu kan tertulis ya visi dari Wanita Bijak, melalui keunikannya, wanita berfungsi dan menjadi teladan. Ada teladan-teladan di antara kami tanpa membedakan usia gitu kan, mau yang lebih muda, mau yang lebih senior dan sebagainya. Nah itu membuat saya seperti tadi diperlengkapi di dalam perjalanan. Jadi paling tidak kalau dulu kagetnya mungkin kalau kena listrik sampai berapa puluh ribu gitu ya, shock banget. Tapi paling tidak karena sudah diperlengkapi. Dan tadi kesaksian-kesaksian, ya buat saya sih itu kesaksian ya, karena sudah dialami, ya diceritakan, artinya kan bukan yang ngegosip atau menceritakan keburukan, tetapi ini kesaksian gitu. Nah itu yang menjadi memperlengkapi, jadi udah nggak kaget lagi. Bukan berarti bisa ya, belum tentu bisa juga, tetapi paling tidak bisa tadi terkendali lah ya. Kalau dibilang aman ya mungkin belum aman, tetapi paling tidak terkendali. Kalau ada sesuatu yang di luar dugaan tadi, ya komunitas tadi, tanya, minta dukungan doa, nah akhirnya dikasih lagi apanya tuh ya, ransumnya atau pelurunya. Ramuan. Siap lagi untuk jalan, ransumnya diisi lagi, siap jalan, siap berperang, gitu. Jadi kalau ditanya seperti itu jawaban saya. Wah, ini kayak tiap hari di medan perang ya, Citin ya, jadi. Puji Tuhan ya. Nah, itu puji Tuhan dong, beneran. Itu tanda kita masih hidup ternyata ya kan. Tapi penasaran loh Elke, kalau sama Uri Wise Lady gimana ya Citin ya? Iya, kan dia mah nggak pernah ada masalah tuh kayaknya. Selalu wise buat kita ya kan? Bener, happy aja dia mah begitu. Halo, masuk Haike, gitu dia gitu. Iya. Cuma dia selama 1 tahun nggak pernah mengeluh loh. Bener. Ya kan, luar biasa. Cici yang satu ini beneran deh. Dengan kekuatannya. Enggak, kalian teh ngomong gini teh sadar nggak? Lagi sadar kondisi sadar. Kita mah ngomongin orang teh di depannya Ci langsung. Cipang ceritain atuh. Kata siapa nggak pernah ngeluh sembarangan. Nah, terus pojokan saya buat apa itu? Tapi Cici teh selalu hadir teh 100% gening Cifang, dan setiap sebenarnya ya yang selalu punya jawaban buat kita teh Cifang dia teh selalu betul. Kalau kita lagi ngobrol gitu ya, aku yakin dia tuh walaupun ketawa dalam pikirannya tuh mikir, wah ini bentar lagi gue ditanya gue. iya. Dan saya juga udah nggak akan bisa kalau nggak ada Cifang. Kalau Cifang nggak ada mah, saya mah satu paket saya juga nggak ada. Cifang cerita tuh, kita kan udah mau 1 tahun nih, Cifang gimana? Apa ke? Iya, maksudnya kan yang dihadapin di rumah, perubahannya gimana, dan Cici setelah ikutan Wanita Bijak gimana, apalagi setelah sekarang tambah di Lady Stock gitu kan. Nah, tambah dibuka di depan Wow. Dibuka siapa? umum. Ya sama lah kayak Hana, kayak Ciriposa ya ada, maksudnya konflik, masalah masih tetap ada gitu. Cuman gimana cara menanggapinya masih ada, terus terang masih ada gitu ya. Jadi nggak mulus-mulus aja gitu ya. Tapi prosesnya itu memang terus diproses gitu ya. Jadi masih naik turun lah. Kadang-kadang juga ya kayak di bawah Lady Stock ini juga jadi kayak pedang bermata dua ya, kalau misalnya ngomong di luar, tapi sebenarnya kan di dalam guanya sendiri juga ada lah yang masih jadi masalah, jadi problem kayak gitu. Jadi ya kesannya juga kalau misalnya ikutan ini juga banyak sih yang bisa didapat ya, maksudnya bisa sharing juga ya sama orang, pengalaman hidup. Bukan berarti mengumbar apa yang gua pernah jalanin gitu ya, kejelekan apa sih, maksudnya apa yang pernah masalah-masalah yang gue hadapin, bukan pengen diumbar, tapi maksudnya yang tadi kata Hana,
apa yang udah kita dapat berkat apa, kita bagiin lagi gitu sama orang lain supaya orang lain yang ngalamin teh, oh ada teman lah gitu. Terus sebenarnya teh adalah bisa gitu, pasti bisa keluar dari si problem itu gitu. Jadi lebih ke ini nggak sih, Ci? Saya tahu gitu kok, si itu juga ternyata begitu loh gitu. Kayak ada teman jadi senasib. bukan berarti mulus-mulus aja gitu, tapi tetap aja ada. Cuman makin kesini belajar ya sudahlah, maksudnya life must go on gitu ya. Jadi jalanin aja lah gitu. Pasti hal ini juga akan lewat gitu, akan berlalu gitu. Jadi ya sudah gitu Jadi aku juga tanpa Christine, tanpa cewek, tanpa Elke juga nggak ada apa-apanya. Apalagi tanpa Bune, waduh tanpa Bune. Tapi bener loh kalau Cipang kelihatannya kayak udah ngebul gitu kan ya. Aku langsung set, si cewek pasti punya jawabannya dan punya biasanya. Iya benar. Dia itu diam-diam menghanyutkan ngomongnya. Bahaya. Dia ngomongnya aja nggak bisa ngomong, kalau udah betul, pada ngomong ngomongnya. Kita mah cuma ondel-ondel di sebelah dia. Ayo Cicewek. Kesan dan pesan Cicewek. Kesan dan pesan terhadap Ricky Hans. Dulu dia gondrong, sekarang dia tidak gondrong lagi. Habis nyambutnya. Ya selama ngikutin Ladistok sih, ya awalnya sih memang istilahnya takut ya itunya. Terus kan, aduh gimana ngomongnya gitu kan. Terus kayak gitu mau lihat skrip aja udah deg-degan gitu kan, udah kayaknya udah keringat keluar banyak banget gitu kan. Pas lagi ini pegang mic atau apa gitu kan. Terus sampai sempat istilahnya lihat mata sama mata gitu kan. Lihat mimik muka aja gitu kan, terus padah mata gitu kan. Aduh ini harus ngomong apa gitu kan. Udah kayaknya kalau lihat pas lagi ujung sama Kitin kan, Kitin yang matanya ayo ngomong gitu kan, tembak gitu kan. Aduh kayaknya ini juga gitu kan. Cuman itu ya masa-masa menakutkan sih buat gua juga, Ci. cuman kan ya makasih sama Bune juga kan, ya udah memang menenggelamkan saya dalam ini gitu kan, dalam Ladistok gitu ya. Saya juga banyak belajar sih dari sini juga gitu kan. Mungkin harus belajar istilahnya lebih berani gitu kan, lebih mau istilahnya belajar lebih lagi gitu kan. Terus yang saya pelajari juga mungkin dari yang sini juga sama kayak Cipang gitu, banyak belajar dari narasumber yang lainnya juga. Terus kayak gitu, apa yang saya bagiin juga tadinya sebetulnya saya juga apakah bijaksana gitu kan, misalnya menceritakan sesuatu yang pernah dialami gitu kan misalnya. Cuman saya sempat sempat berpikir juga sama sih gitu, karena saya udah mengalami dan istilahnya sudah melakukan istilahnya ada perbaikan rekonsiliasi gitu kan, udah memang lebih baik gitu kan, nggak ada salahnya juga untuk berbagi dengan orang lain gitu. Banyak berkat sih yang saya terima dari Ladistok karena belajar juga dari narasumber yang lain, untuk istilahnya saya juga lebih berubah lagi, lebih baik lagi. Terus gitu saya juga mungkin di-upgrade lagi secara pribadi kan dari acara ini gitu. Itu aja sih ya saya berharap istilahnya Ladistok juga bisa banyak memberkati banyak wanita ya yang mendengarkan lewat YouTube, lewat Radio Maestro sih. Itu aja sih itunya gitu. Seru lah gitu. Benar-benar. Dan ternyata ada juga yang WhatsApp ya waktu itu Pak Prat ya, nggak cuma wanita doang, ternyata bapak-bapak juga loh. Iya benar. Aku kaget juga sih waktu itu pas lihat WhatsApp, saya seorang bapak, aku salah baca apa enggak nih? Aku dengerin Ladistok ternyata. Aduh puji Tuhan banget, itu aku senang banget sih. Tapi benar kata cewek lo, dulu itu yang namanya baca skripnya takut pisan ya Tin ya. Terus tuh kan harus buku atau handphone tuh harus ada di sebelah gitu. Udah ini teh bahas apa ya, udah ini bahas apa ya. Iya. Stres pisan dulu ya. Bener loh itu ada skrip dari saya juga. Apalagi saya dulu suruh ngerangkum ya terakhirnya. Mati itu saya udah hafalin ya. Ada aja yang ketinggalan. Oh udahlah itu stres pisan lah bener. Makanya makin sekarang ya kita udah makin seenaknya dah.
Nggak tahu mau bahas apa, ajar aja udah. Mantap. Dulu Kacau gue nih. tuh, Cifang, dulu gue kalau nggak ada si TV-nya itu loh. Waktu pertama kita ada TV, ingat Iya, nggak? iya, iya, iya. Terus dia nggak ada TV, aduh Tuhan, pertanyaan apa selanjutnya Tuhan tolong. Udah gitu Pak lihat-lihat ya, hah, ini ngomong apa ya? Si Kitin udah main mata, gue bingung masih mana. Terus terang itu TV lagi sesi 1, episode 1, episode 2 gue masih ya udah oke nggak apa-apa. Tapi lama-lama aku pikir udah TV nggak usah lah, biarin aja. Biar ada Semakin kacau. Karena kalau nggak begitu, maksudku lebih apa ya, nggak ada sisi belajar gitu. Karena kalau oh iya dong, jelas. Karena kan ini ngelatih keberanian kan, ibaratnya kan public speaking. Nah di radio, Gratis gitu ya Ki. iya kan. Kalau di radio sendiri kan sebetulnya skrip ya memang hanya untuk panduan aja sih. Jadi yang kemarin Ciri Fosa bikin ya memang akhirnya jadi panduan, karena begitu kita reading itu nggak nyampe 2 jam, 4 kali 40 menit tuh nggak kesampaian gitu pada akhirnya. Terus kenapa kok bisa manjang banget nih, akhirnya bisa sampai setahun nih, kok kayak nggak habis-habis sih materianya. Ya memang materinya memang kita bahasnya kayak secuil-secuil doang, karena dari secuil-secuil itu kita akan kita bakal sambungin lagi, ini ada problema ini lo gimana ya caranya, ini ada ini gimana ya. Nah, selalu kayak gitu. Sampai pada akhirnya kayak yang ini bisa nih kita set 4 kali pertemuan, boro-boro 4, 8. Gitu. Dari nyetrika aja bisa panjang. Dari nyetrika ada yang WA, oh gitu ternyata nyetrika. Seriusan ada yang WA tuh tentang nyetrika? Dita, kayak gitu. Terus soal PJJ apa segala macam itu kan benar-benar relate semuanya sama ya kehidupan ibu-ibu zaman sekarang gitu ya, dan problema-problemanya gitu. Jadi memang ya terima kasih loh teman-teman dari WB sudah memberikan materi yang benar-benar memberikan hati terutama ya gitu, karena tanpa teman-teman dari WB sendiri apalah arti kita gitu ya. Yes, benar banget. Gitu. Terus apa lagi nih? Makan-makan kita? Nggak. Gimana? Nggak boleh Pak, nggak boleh berkerumun dulu. Gitu sih. Nerima kiriman. Kirain teh mau ngomong apa? Ya cuman ya itulah perkembangannya jadi Sobat Maestro, perkembangannya Lady Stock dari awal sampai sekarang itu kurang lebih memang seperti begitu gitu. Jadi yang tadinya masih belajar semuanya on script, lama-lama kayak minggu depan bahas naon ya, iya we lah. Harus benar kayak gitu. Kayak tanya heula ka Bune gitu. Oh iya, udah aja nanya gitu kan. Ya pasti akan selalu kayak gitu. Jadi karena itu tadi ya ada proses belajar dan terus terang di radio dengan adanya, kalau radio kan dia dinamis ya, kita harus ngikutin apa yang lagi terjadi sih sebetulnya sama pendengar gitu, apa yang lagi fenomena apa yang lagi viral. Serunya, yang lagi viral. Nah itu karena kalau itu tidak diikuti semuanya kayak udah ada kayak kurikulum lah misalnya gitu ya kalau sekolahan itu nggak seru gitu loh. Makanya di radio kalau produsernya saya itu pasti penyiarnya stres, tidak ada skrip sama sekali. Yang ada hanya bahas ini ya ntar gitu. Oh nih ngomongin apa? Ya udah datang aja dulu ke gitu. Ya banget. Orang waktu dulu Cifang-Fang sama gue Zoom dulu dong, hari Rebo apa hari Kamis gitu. Kita Zoom latihan dulu buat hari Jumat mau ngapain. Iya benar. Gue inget tuh. Tapi begitu praknya beda banget dari latihan dong. Oh jauh. Banget. Tapi at least ada poinnya lah. Nggak mau blank tuh. Wah bener ya. Jadi kita benar-benar harus berterima kasih nih sama teman-teman dari Wanita Bijak. Aduh. Wah terima kasih. Apakah Anda luar biasa? Yes. Kita juga terima kasih sudah dapat menjadi berkat buat melalui Radio Maestro ya, sehingga ya sesi-sesi Wanita Bijak ini makin banyak didengar ulang ya, dan lebih banyak bisa diaplikasikan dalam hidup sehari-hari. Ya. Amin. Nah, jadi memang kalau tadi pertanyaan Christine, apakah pernikahan kita semua sudah aman?
Jawabannya pasti belum. Karena kalau sudah aman, kita nggak perlu Tuhan, ya. Udah aman, gitu kan. Justru karena belum aman itulah maka kita perlu Tuhan. Dan selalu kita harus perlu Tuhan. Ya, kapan amannya? Nanti ya, kalau kita sudah rest in peace itu baru aman. Ya. Nah, sekarang ini kita harus tetap berpaut kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan kita harus tetap mempraktekkan nilai-nilai wanita bijak, ya, sampai ya nanti Tuhan panggil kita pulang. Ya. Itu sih, ya. Sekali lagi saya juga mewakili teman-teman dari tim pelayanan wanita bijak mengucapkan terima kasih untuk kesempatan kita bisa berbagi di Ladies Talk, ya, kepada tim kreatif dari Ladies Talk. Selamat sekali lagi, dan saya juga kurang tahu nih acara tahun berikutnya, ya. Kalaupun mungkin sudah tidak bergabung dengan WB lagi, saya berharap acara ini terus menjadi berkat bagi banyak wanita, ya, bagi banyak keluarga-keluarga. Oke, itu aja Riki. Siap, oke. Yang pastinya kita masih bergabung bersama WB. Ya, Betul sekali. Dan sampai rest in peace tadi, ya kan. Jadi panjang. Kontrak kita diperpanjang, cewek. Kita harus tanda tangan kontrak ini. Ya. Benar. Tadi udah di closing sama Bune. Berarti tadi Awang bilang dipikir 4 kali, ternyata 4 tahun. Fang, 4 tahun. 4 dekade sih kayaknya. 10 tahun. Kalau gitu saya juga percaya nanti WB ada lagi 4 buku. Harus selalu ada. Dan pasti ditunggu lagi nih narasumber-narasumber kita yang luar biasa ya kayak. Betul banget. Bu Hana pasti ditunggu banget, Bu Lydia masih ditunggu, Bu Esther masih, Cici Noni juga masih ditunggu banget nanti ya buat Nanti sharing kalau udah lagi. onsite masak dia. Bukan kita olah tubuh lotin, olah Oh iya pilates, benar. Aduh, pengen banget loh. Aduh. Kalau nggak salah November ini udah bisa loh. Seriusan. Kan levelnya tambah turun. Relaksasinya kita udah tambah banyak ininya buat ngerjain lain-lain. Ya. Tungguin ya teman-teman ya, kita pilates banget. Itu ya. Bu Revosa juga masih ditunggu, dan yang pastinya the one and only kalau kita udah mentok kita akan mengundang Bu Kumala. Yes, betul sekali. Sesi curhat. Hilang dia. Kok bisa on time gitu ya dia hilang gitu? Tanteku. Ini memang granny bangor gini nih. Tapi Tante Kum tuh kayak saya tuh paling takut kalau sudah yang namanya Tintin itu telepon saya. Saya udah paling stresnya melebihi kalau saya talk show di Maestro. Masa saya nggak percaya. Itu tuh pada please Tan. Nah itu saya harus melaksanakan apa yang Baginda Ratu memberikan sabda kepada saya. Tolonglah Tante Kum. Aduh, hatinya langsung hancur ya Tante. Ya udahlah, tak tolongin aja dah udah. Aduh, anak saya yang satu ini luar biasa itu benar. Soalnya ya kan kita bingung juga ya ketika kita mentok ini ada problema lain nih sebetulnya gimana lagi kalau kita nggak curhat kalau nggak ke Tante Kumala gitu. Betul. Tante Kumala knows best. Aduh, oke, sekali lagi terima kasih semuanya, dan pastinya juga buat para ladies ya, ada Cifang, terima kasih, Cewek thank you banget, Citin terima kasih juga, mungkin juga gue mau ngucapin terima kasih juga buat Ci Angel, terus terima kasih juga buat Ibu Yuni ya, waduh dia sudah lama tidak hadir ya. Betul. Kemudian host sebelumnya yaitu ada Dita juga yang masih mengurus anaknya gitu ya. Dan terlebih juga buat LP yang akhirnya mau membuka diri gitu ya. Tadi kita mau pilih LP sebenarnya. Cuman kan kayak nggak mungkin dari jam 12 sikat ke jam 5 kan ya, sekarang kayak kasihan. Nanti anaknya terbengkalai gitu. Ada tetap aja kan setelah itu. Curhat. Gitu, dan pasti juga terima kasih buat Radio Maestro semuanya yang pendengar Radio Maestro ya yang udah ngedengerin Ladies Talk, dan terima kasih juga tanggapannya ya, yang mau cerita-cerita juga curhat-curhat sama teman-teman dari Wanita Bijak juga silakan, boleh banget ya, bisa lewat Ladies Talk ini. Sempat ada yang nanya kalau mau gabung itu teh kumaha cenah?
Kegabung ke Wanita Bijak. Ke Wanita Bijak. Silahkan Nah, Tante ada yang mau Kumpi. gabung. Tante Kumpi. Nah, nanti kalau yang mau gabung mungkin bisa ikut ke pembinaan kelompok modul 2. Nah, itu nanti bisa menghubungi Bu Esther. Oh, oke. Bisa ikut modul 2. Nah, memang kalau yang pembinaan secara campnya itu 1 tahun bisa 1-2 kali. Itu kita baru selesai nih kemarin, ya. Nah, tapi untuk modul 2 itu mungkin bisa kalau ada yang grup baru itu bisa langsung masuk sih. Itu gitu. Jadi boleh Ibu Esther atau menghubungi saya, nanti saya submitkan ke Ibu Esther karena dia koordinatornya. Oke, boleh. Ya, kalau mau nanya via Lady Stock boleh kita terusin ke Bu Esther Bu atau Esther, Oke. Baiklah kalau gitu. Oke, silakan. Terima kasih teman-teman sudah hadir ya di hari ini, dan terima kasih juga Sobat Maestro semuanya yang sudah stay tune di Lady Talk. Untuk teman-teman sekali lagi aku mau ingetin nih Sobat Maestro, kalau mau lihat seri-serinya Lady Talk, ternyata ngelihat ke YouTube, ternyata Cihana pernah ngobrol di Lady Talk, kok aku belum nonton ya, atau mungkin Cirevosa pernah ngobrol di Lady Talk tapi kok belum nonton, boleh langsung aja cek YouTube channelnya Maestro Radio Bandung ya, dan juga ada mobile apps kami juga. Di sana seriesnya Lady Talk lengkap semua. Sekali lagi terima kasih, God bless ya teman-teman sudah hadir hari ini, dan untuk Sobat Maestro jangan lupa hadir di Lady Talk setiap hari Jumat jam 3.15 ya. Langsung di sana. Oke? Ini saatnya kita untuk mengucapkan bye-bye. Terima kasih semuanya. God bless ya. Terima kasih. Thank you. Bye.